Jadi jadi ini podcast nih. Jadi alhamdulillah saya ada di rumah Samil Quran dan juga ada di rumah Samil, rumah Hafiz. Iya, saya alhamdulillah Allah amanahkan untuk mengelola rumah Hafiz Al-Muhajirin. Garame. Alhamdulillah mulai dari nol Ustaz. Dari nggak tahu, dari bingung gimana cara bangun rumah Hafiz, bagaimana mendirikan rumah Hafiz. Alhamdulillah kebetulan kita punya imam rawatib yang habis Quran. Kita diskusi gimana cara memulainya. Kemudian yang kedua, kita cari tahu yang di lingkungan kita ada nggak rumah tahfiz yang sudah berjalan. Nah, jadi dua cara yang kita lakukan. Pertama, kita diskusi. Kedua, kita mencari tahu lingkungan kita ada enggak. Dari lingkungan kita pengen tahu nih bagaimana memulai, bagaimana mendirikan, bagaimana menjalankan rumah tahfiz. Nah, dari pertemuan-pertemuan yang kita lakukan, alhamdulillah kita bismillah mulai mendirikan rumah tahfiz. Jadi syaratnya mudah sebenarnya. Awalnya pertama ada santrinya. Yang kedua ada yang ngajarinya. Ketiga ada tempatnya. Yang keempat programnya jelas. Santri sudah ada. Gurunya sudah ada, insya Allah ya Tanya. Tempatnya sudah ada juga. Nah, tinggal bagaimana program menjalaninya. Kan yang penting KBM saja, KBM-nya. Nah, di saya itu menjalaninya yaitu dengan cara pada saat kita terima anak itu kita ada tes. Rumah tahfiz saya ada tes bacaan, tes hafalan, dan interview. Nah, bacaan harus lancar karena tahfiz harus lancar. Kalau nggak lancar kasihan gurunya sama temennya. Yang kedua harus punya basic hafalan, walaupun cuma ayat-ayat atau surat pendek. Nah, dari situ hasil tes kita yang ketiga kita interview. Orang tuanya kita interview, gurunya pesantren kita interview. Tujuan interview itu adalah kita pengen melihat kesungguhan dari orang tua dan kesungguhan dari anak tersebut yang pengen masuk. Nah, dalam perjalanan kita ada nggak yang kita nggak terima? Ada. Karena apa? Bacaannya belum lancar. Karena basic 1 kalau bacaan lancar, insya Allah bisa mendukung pelajaran. Ya, kemudian dari situ kita pun terima. Waktu tes itu kan kita pakai waktu hafalan itu. Kita kasih waktu nih berapa menit. Kamu coba hafalin surat ini, ya kan? Nanti hafal enggak? Pada saat itu tes itu kita bisa menyimpulkan, oh si anak ini hanya sekian baris. Kita pakainya baris tak? Jadi metode kita adalah 358. Udah kayak sepak bola ya. 358. Maksudnya gimana 358 Sat? 358 itu artinya si A itu setiap hari hanya bisa menyetor 3 baris. Kita pakainya baris. Si B itu hanya bisa menyetor 5 baris per hari. Si C itu hanya bisa menyetor 8 baris. Nah, dalam perjalanannya aktualnya nanti kita lihat apakah dia bisa meningkat atau tidak. Misalkan awalnya 3, dia bisa meningkat 5 enggak? Atau bisa meningkat 8 enggak? Atau bisa meningkat setengah halaman atau 1 halaman. Nanti tinggal gurunya yang mereview. Nah, pertama kalau KBM-nya biasa kita itu cuma 1,5 jam lama waktu belajar. Dan kita sistemnya halakoh, ada per kelas. Di saya ada 13 kelas. Masing-masing kelas jumlahnya maksimal 12 santri, tidak lebih. Dan saya hampir 3 tahun udah itu tidak boleh dicampur santri laki dan perempuan, karena ya kalau udah kelas 6 ya atau lagi itu kita udah pisah. Kelas A itu misalkan laki semua santrinya, kelas B perempuan semua, jadi tinggal situasinya tinggal diatur. Nah, itu yang kedua adalah kita ada buku prestasi atau namanya saya lupa namanya, tapi kalau saya nyebutnya buku prestasi. Jadi anak itu setelah setoran itu catat, misalkan si A surat An-Nazi'at misalkan ayat berapa ini lanjut atau ngulang ya. Nah, itu ada keterangannya di buku itu. Mutaba'ah. Nah, itu kita gunakan buat gurunya juga sekarang sudah punya buku pegangan santri. Jadi santri yang sudah setor, gurunya nulis, oh dia ini
oh kemarin dia setelah ini, nanti jadi buku pegangan guru buat laporan guru. Oh iya, betul Ya, juga ya. ya jadi mutabaah guru dan mutabaah santri terpisah. Nah, dari situ kita juga melaksanakan namanya tes kenaikan surat, TKS namanya. Tes kenaikan surat. Jadi misalkan dari Anaba mau ke Anajiat, ini harus lancar, tidak pernah salah, tidak ada pokoknya namanya TKS, tes kenaikan surat. Adanya namanya TKJ, tes kenaikan juz. Jadi kalau misalkan sudah selesai juz 30, si A ini harus murojaah sampai lancar, baru kita tes. Nah, tesnya itu tinggal apakah secara internal oleh gurunya atau kita mau melaksanakan secara umum, misalkan secara keseluruhan seperti itu. Nah, dari situ kita terbitkan raport. Kita alhamdulillah kita ada raport. Jadi walaupun kelasnya rumah tahfiz, kita ada raport. Nah, raport itu hasil dari ujian yang kita lakukan. Nah, dari raport itu nanti orang tua kita undang, yang ngambil orang tua. Hasilnya ini, pencapaiannya seperti ini, si A, si B, si C seperti itu. Persis seperti sekolah sih sebenarnya, tapi memang saya sudah memperlakukan seperti itu supaya lebih mudah kita kontrolnya. Tanya. Bisa nggak kita apa namanya Kolaborasi. minta konsepnya? Mungkin. Buat rumah sambil Quran di sini. Oh, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Jadi gini, Ustaz, saya rumah tahfiz yang hidup ke PPPA Darul Quran Kiai Haji Ustadz Yusuf Mansur. Di saya itu ada namanya Korda Ustadz Aji. Nah, beliau kalau antum mau daftar, nanti beliau akan datang kemari. Nanti akan disupervisi, dijelaskan. Tidak ada biaya apapun, hanya isi formulir doang. Nanti Ustadz Aji akan datang kemari, akan menjelaskan dan akan membimbing, dan Ustadz nanti akan dimasukin ke WhatsApp grup Rumah Tahfiz se-Jakarta Depok Bekasi Karawang, JDBK namanya. Nah, dari situ nanti Ustadz bisa tahu nih yang terdekat ini yang ada rumah tahfiz di mana nih. Nah, nanti bisa saling share, bisa saling komunikasi, nah bisa saling bagaimana cara menjaga. Ustadz Aji pun sama seperti itu. Nah, tapi kan kembali lagi Pak ya, kalau misalnya tahfiz ini kan tergantung dengan girohnya anak-anak, semangatnya. Bagaimana sih Pak triknya atau kiatnya biar kita tuh membangkitkan giroh anak-anak, semangat anak-anak untuk menghafal Al-Quran? Pertama, namanya anak-anak pasti ada naik turun ya, pasang surut. Betul. Ada moodnya atau lagi nggak moodnya. Pertama, saya 5 hari ngajinya, Senin sampai Jumat. Tapi karena memang pandemi sempat online, tetap online jalan terus online. Nah, kemudian kita berubah jadi 4 hari. Nah, 4 hari itu dengan waktu 1,5 jam itu kita ada reward tersendiri untuk anak-anak yang berprestasi, yang mencapai hafalannya. Kalau mengopi atau menduplikasi beberapa rumah tahfiz, kita ada namanya pakai bintang. Oh, bintang. Ya, atau pohon. Ada pohon, nanti kita bikin cabang-cabang, nanti yang berhasil itu ditempel tuh suratnya yang udah selesai. Oh iya. Dari situ nanti atau juga bikin etalase isinya itu alat-alat tulis. Kita bungkus kado biasa lah gitu. Iya. Nah, nanti kita tulis tuh, yang selesai surat ini atau yang berapa surat ini hadiahnya ini. Nah, itu dikasih tahu dirinya. Nah, itu salah satu cara untuk menarik dan memotivasi anak-anak supaya biar menghafal Quran. Seperti itu. Jadi banyak cara. Ada yang model pohon, ada yang model etalase, ya. Di situ ada keterangannya kalau yang hafal An-Naba, An-Najm dan sebagainya itu nanti dapatnya ini. Dan itu bisa Ustadz ngadain ujian atau wisuda sendiri internal. Contoh misalkan ujian wisuda surat An-Naba, nggak apa-apa bisa. Atau nanti kalau sudah banyak yang selesai 1 juz juz 30, bisa ngadain ujian wisuda sendiri. Wisuda akbar juz 30, nggak apa-apa bisa. Dan itu nanti ada sertifikatnya, keluar sertifikat. Nah, sertifikat itu nanti Ustadz Aji ada formatnya, nanti tinggal di print saja, gitu. Baik, ada yang mau nanya lagi Ustaz? Mumpung kita sharing-sharing nih, mau langsung ke rumah tahfiznya. Kalau Ustadz tertarik, nanti saya kasih nomor Ustadz Aji, nomor Ustadz saya kasih ke Ustadz Aji. Itu insya Allah pun dalam waktu mungkin 2x24 jam pasti Anda dihubungi. Karena saya sama Ustadz Aji alhamdulillah sudah deket lah, gitu. Karena di sebelah saya rumah Telaga Harapan, di satu desa saya itu Telaga Murni, alhamdulillah sudah ada 4 rumah tahfiz.
sebelah Telaga Murni ada Kampung Warung Bambu, malah Kampung Warung Bambu itu di kampung sudah ada 2 sekarang rumah tapis. Baru bergabung minggu lalu 1 rumah tapis baru. Tidak ada pungutan biaya apapun, hanya ngisi formulir. Nanti kita akan masuk, nanti kita bisa silaturahmi. Konsepnya di sana dikasih ya. Nah nanti bisa tanya ke Ustaz Haji. Nah, kalau saya itu yang, karena masing-masing rumah tapis punya konsep yang berbeda kan? Iya. Baik yang rumah tapis yang mungkin di rumah atau mungkin di masjid atau mungkin yang mukim atau segala macam. Ada juga rumah tapis yang mukim. Tapi alhamdulillah dari mulai yang non mukim atau santri kalong itu bisa lama-lama malah merangkak menjadi santri mukim. Dengan saya begini nih, sering ngantar wakaf Quran dengan Iqra selama itu rumah tapis, saya jadi banyak dapat share juga dari beberapa guru-guru gitu. Iya sih, alhamdulillah. Silakan, ada yang tanyakan? Kita juga sambil cerita-cerita nih Ustaz ya, kemudian. Ada ya, Ustaz. Jadi syaratnya sangat mudah. Itu resmi ya, itu bisa, itu legal. Yang tercatat di RTC Rumah Tapis Center PPA Darul Quran, resmi itu. Nanti ada nomor registrasinya ada. Berarti itu ada standarisasinya ya Ustaz. Misalnya ada pusatnya di mana? Ada pusatnya di Ketapang, di CBD. Karena kan Rumah Tapis Center kantornya RTC itu termasuk dalam PPA Darul Quran. Nah, di kantor pusatnya di CBD, di Ciledug. Dan RTC itu membawahi rumah tapis nasional, bukan cuma Jakarta tapi nasional. Bahkan yang di luar negeri pun ada. Berarti yang sering-sering kita dengar di RCTI pas lagi tahfiz Quran itu termasuk juga ada tahfiz juga gitu. Kalau dia kan itu kan dari berbagai macam rumah tapis yang induk dan yang tidak induk. Saya pun waktu saya ngantar wakaf ini ada rumah tapis yang di luar yang induk ke PPA Darul Quran. Banyak gitu makanya. Ya, atau ada TPQ yang ada program tapisnya itu juga banyak. Yang bisa saya jawab atau bisa saya pernah mengalami atau saya tahu saya kasih tahu. Yang nggak bisa nanti saya tanya Ustaz Haji. Ya, jadi kan istilahnya kalau misalnya rumah tahfiz berarti kita sasarannya oleh anak yang sudah lancar membaca Al-Quran, Ustaz. Jadi sasarannya seperti dulu asal basicnya. Berarti mungkin apakah rumah tahfiz juga menyediakan anak yang belum bisa baca Quran atau belum lancar baca Quran seperti itu? Saya ingin kasih masukan dan ini saja. Kalau ada satu tempat seperti ini ada TPQ sudah duluan, kita mau bikin rumah tahfiz. Strateginya adalah jamnya dipisah, waktunya dipisah. Karena kalau masih sama itu akan konflik. Karena konfliknya adalah yang TPQ ini akan pindah nih ke absen mau di rumah kami saja, enak di situ nggak Quran ya kan. Nah, baiknya di saya itu rumah di Al-Muhajirin yang TPQ sore itu mulainya pada asar sampai jam 5. Rumah tapis saya mulainya pada maghrib sampai jam 8 malam. Nah, sama pada saat anak TPQ yang mau ke rumah tapis, itu yang tadi bilang harus tes bacaan dan segala macam. Jadi tidak bisa langsung seberang atau pindah gitu nggak boleh. Dan harus seizin gurunya. Ya kalau satu manajemen sini satu kali sama aja. Tinggal harus ada komunikasi aja. Istilahnya harus ada rekomendasi dari guru yang misalnya Iqra ini udah kira-kira udah patut untuk Al-Quran apa belum gitu kan ya? Iya, Oke, silakan Pak, boleh nggak? Kita jadi podcast ini. Silakan. Namanya podcast. Silakan kalau Pak. Tadinya nggak ada dalam agenda nih. Tapi kan kita pengen tahu gimana sih rumah tapis itu seperti apa. Nah, rencana kedepannya juga, insya Allah kita kalau ada bangunan lagi kita mau bikin lagi rumah tapis. Ini untuk TPP. Inilah TPP kita seperti ini Ustaz. Kalau setiap hari kita di sini belajarnya bagi-bagi. Waktunya jam berapa? Kalau kita waktunya itu dimulai dari jam setengah 4. Setengah 4 itu mereka datang ke sini itu untuk yang TPQ. Buat yang TPQ 1, 2, 3, dan 4 itu dari umur 3 tahun. Kemudian umur TPQ 1 itu 3 tahun sampai umur 5 tahun. Kemudian TPQ 2 umur 6 tahun dan 7 tahun dan juga termasuk kelas 1. Terus TPQ 3 dan 4 itu berdasarkan ikroknya Ustaz. Tapi yang di atas kelas 2 SD.
ikrohnya kita tes dulu. Ada penjajakan namanya penjajakan ikroh. Nah itu kita tes apakah dia layak di ikroh berapa. Takutnya kan mereka sudah ngaji di luar sampai sini kita ulang di ikroh satu lagi kan kasihan. Padahal dia udah lancar. Ya udah kita terusin lagi. Tapi tergantung kita tes dulu. Kadang-kadang ada yang lupa juga. Akhirnya di kelompok TPQ 3 itu untuk ikroh 1 sampai dengan ikroh 3. Kemudian TPQ 4, ikroh 4 sampai 6. Selanjutnya untuk 6 mau nasi ke Al-Quran itu nanti setelah sholat maghrib Ustaz, sampai jam 8 malam. Rencana yang Al-Quran ini akan kita jadikan taktis sebenarnya. Jadi seperti itu. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Amin ya Allah. Ya, memang kekurangannya ya segi bangunan ya kita belum pernah, kita masih numpang ke masjid, ikut ke masjid ya, itu seperti itu. Sebenarnya sih untuk mengawali nggak usah banyak-banyak, cukup satu kelas atau 2 kelas. Satu kelasnya yang tadi saya bilang 10 sampai 12 orang, itu aja dulu banyak. Nggak usah banyak-banyak dulu. Karena saya pun pertama itu 3 kelas. Satu kelasnya 10. Karena kita sambil penjajakan, sambil belajar, terus pengembangan, sambil terus kita review, kita perbaiki, dan alhamdulillah sekarang sudah 13 kelas. Jadi kita satu kelas itu 1 guru. Jadi kalau ada 13 kelas ya 13 guru. Karena kita memang konsepnya dan guru-gurunya yang kita ambil memang dia kebanyakan habis. Ya, betul. Kalau proses pembelajarannya itu khusus status atau ada pelajaran yang lain? Kalau kita itu bisa dikombinasi. Jadi pertama itu selesai misalkan setoran ya. Sebenarnya konsepnya adalah anak itu setoran ngapalnya di rumah. Yang benar itu ngapalnya di rumah. Di sini hanya tinggal setoran. Oh, Betul. Itu yang kendala kita itu. ya. Mungkin Itu salah satu kendala dari kita. Kadang kalau misalnya mengucapkan ngafalin di rumah itu agak keberatan. Keberatannya di pertama itu kan mungkin dari segi keluarganya juga seperti itu. Mungkin belum ada dukungan dari keluarganya atau mungkin dari faktor X yang lainnya seperti itu Ustaz. Justru itu Ustaz, di awal kita undang orang tuanya. Interview itu adalah salah satu cara. Di interview itu ada pertanyaan macam-macam. Saya ada listnya. Contoh misalkan, apakah ada waktu untuk meluangkan menghafal Quran setiap harinya minimal 30 menit? Itu pertama. Karena kalau dia tidak punya waktu untuk meluangkan waktu menghafal atau murojaah, karena itu akan berat. Pada saat dia ngapalnya di sini, itu akan berat. Santri saya semua ngapalnya di rumah. Di sini tinggal murojaah. Kalau ngapalnya di sini, nanti kemampuan santri akan kelihatan. Gitu. Nah, maka saya semuanya orang tua ngapalnya di rumah, di masjid, rumah tabligh tinggal murojaah dan store. Nah, pada saat setelah store, dia tinggal menghafal yang buat besok. Jadi seperti itu. Nah, ada tambahan-tambahan seperti tajwid ya, tetap kita ada pembelajaran seperti itu di masing-masing kelas oleh gurunya masing-masing. Gitu. Karena kalau nggak ada waktu untuk meluangkan menghafal Quran atau murojaah, kita akan sulit. Nah, buku prestasi itu yang mutabah itu yang sebagai panduan ini maju apa enggak. Nanti akan kelihatan secara natural masuknya sama, tapi nanti hafalannya kita akan lihat tuh jalan sebulan aja. Begitu. Jadi kita coba dari kita dulu ya. Enggak, kalau memang sudah niat anak-anak nggak apa-apa. Saya pun di masjid ada yang di pojok sana, ada yang di pojok sini, ada yang di dalam. gitu. Iya, jadi nggak harus ada bangunan. Kalau mau buka di sini, apalagi sudah enak kan? Di pojok sana, di pojok sini, di dalam, tinggal nanti. Seperti itu. Di kelompok-kelompokin ya. Betul. Ada absen, kemudian juga kita itu buku prestasi itu sebagai buku mutabah guru juga.